Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng pepanggihan malih. Mugi sedulur sedaya tansah pinaringan kasihatan lan keselamatan dening Gusti Kang Maha Kuwasa. Pada pertemuan kali ini, izinkan saya untuk berbagi sedikit cerita tentang asal-usul Kabupaten Kudus. Kota Kudus adalah salah satu kota kecil di Jawa Tengah dengan luas 42.516 hektar dan terbagi menjadi beberapa kecamatan dan 131 desa. Kabupaten Kudus berbatasan dengan Kabupaten Jepara, Kabupaten Demak, Kabupaten Grobogan, dan Kabupaten Pati. Kota Kudus dikenal sebagai kota penghasil rokok terbesar di Jawa Tengah. Tidak salah kalau kota Kudus mendapat julukan Kota Kretek. Kota Kudus mendapatkan predikat Kota Kretek. Konon, sejarah Kota Kretek dimulai dari kota ini, di mana saat Haji Jamari, atau ada yang menyebutnya juga dengan Niti Semito, yang merupakan penduduk asli Kudus, merasa sakit dadanya dan bereksperimen merajang cengkeh dan tembakau, lantas melintingnya menjadi rokok. Suara kretek-kretek dari cengkeh yang terbakar pun kemudian menjadi nama temuannya itu. Tak hanya mendapat julukan sebagai kota kretek, Kudus pun dikenal sebagai kota santri karena kental akan nuansa Islam. Pada abad pertengahan, kota ini menjadi salah satu pusat perkembangan agama Islam di Pulau Jawa. Faktanya, makam dan peninggalan Wali Songo, yakni Sunan Kudus dan Sunan Muria, berada di kota ini, sehingga menjadikan Kudus sebagai salah satu kota tujuan wisata religi. Kudus awalnya adalah nama daerah di tepi Sungai Gelis dan salah satu wilayah di Pulau Muria. Dahulu, daerah Kudus ini bernama Tajuk. Disebut Tajuk karena daerah tersebut terdapat banyak tajuk. Tajuk merupakan bentuk atap arsitektur tradisional yang sangat kuno, dipakai untuk tujuan keramat. Tajuk dahulunya dijadikan tempat bersembayang warga Hindu di daerah tersebut. Dengan demikian, Tajuk dulunya sudah memiliki sifat kekeramatan tertentu. Sunan Kudus mendekati warga Tajuk dengan membuat struktur atas Menara Kudus yang berbentuk tajuk. Mayoritas warga Tajuk dahulu, mereka hidup dari bertani, membuat batu bata, menangkap ikan, dan berdagang. Kota Tajuk memang sudah lama menjadi kota perdagangan, tetapi karena posisinya agak jauh dari Selat Muria dan tidak ada pelabuhan besar di kota Tajuk, hanya pelabuhan transit yang nanti akan transit ke pelabuhan Tanjung Karang di tepi Selat Muria. Pada saat itu, Selat Muria masih dalam dan lebar sebagai jalan pintas perdagangan. Pelabuhan Tanjung Karang adalah pelabuhan transit penghubung ke pelabuhan Demak, Jepara, dan Juwana. Komoditas utama ekspor pelabuhan Tanjung Karang adalah kayu yang berasal dari Muria, yang digunakan sebagai salah satu material pembangunan Masjid Agung Demak. Pedagang dari Timur Tengah, Tiongkok, dan pedagang antar pulau dari sejumlah daerah yang ada di Nusantara, mereka rata-rata berdagang kain, barang pecah belah, dan hasil pertanian di Tajuk, tepatnya di pelabuhan Tanjung Karang. Warga Tajuk juga terinspirasi dari filosofi hidup Sunan Kudus, yaitu Gus Jigang. Gus yang berarti bagus, Ji yang berarti mengaji, dan Gang yang berarti berdagang. Melalui filosofi itu, Sunan Kudus menuntun masyarakat menjadi orang yang berkepribadian bagus, tekun mengaji, dan mau berdagang. Dari pembauran lewat sarana perdagangan dan semangat Gus Jigang itulah, masyarakat Kudus mengenal dan mampu membaca peluang usaha. Dua di antaranya adalah usaha batik dan jenang. Kini,
Selat Muria sudah hilang ditelan sedimentasi. Begitupun dengan pelabuhan Tanjung Karang, hilang dan hancur ditelan sedimentasi. Sejarah kota Kudus sendiri tak lepas dari peran Sunan Kudus. Karena keahlian dan ilmunya, maka Sunan Kudus diberi tugas memimpin para jemaah haji, sehingga beliau mendapat gelar Amir Haji, yang berarti orang yang mengurusi urusan para jemaah haji. Beliau juga pernah menetap di Baitul Maqdis untuk belajar agama Islam. Ketika itu, di sana sedang terjangkit wabah penyakit, sehingga banyak orang yang mati. Namun, berkat usaha Ja'far Shadiq, wabah penyakit tersebut dapat diberantas. Atas jasa-jasanya, maka Amir di Palestina memberikan hadiah berupa ijazah wilayah, yaitu pemberian wewenang menguasai suatu daerah di Palestina. Pemberian wewenang tersebut tertulis pada batu yang ditulis dengan huruf Arab kuno dan sekarang masih utuh terdapat di atas mihrab Masjid Menara Kudus. Sunan Kudus memohon kepada Amir Palestina yang sekaligus sebagai gurunya untuk memindahkan wewenang tersebut ke Pulau Jawa. Permohonan tersebut dapat disetujui dan Ja'far Shadiq pulang ke Jawa. Setelah pulang, Ja'far Shadiq mendirikan masjid di daerah Kudus pada tahun 1956 Hijriah atau 1548 Masehi. Semula, masjid itu diberi nama Al-Manar atau Masjid Al-Aqsa, meniru nama masjid di Yerusalem yang bernama Masjidil Aqsa. Kota Yerusalem juga disebut Baitul Maqdis atau Al-Quds. Dari kata Al-Quds tersebut, kemudian lahirlah nama Kudus, yang kemudian digunakan untuk nama kota Kudus sekarang. Masjid buatan Sunan Kudus tersebut dikenal dengan Masjid Menara Kauman, Kulon. Sejak Sunan Kudus bertempat tinggal di daerah itu, jumlah kaum muslimin makin bertambah, sehingga daerah di sekitar masjid diberi nama Kauman, yang berarti tempat tinggal kaum beriman atau muslimin. Demikian cerita singkat tentang sejarah asal-usul kota Kudus atau Kabupaten Kudus. Semoga dapat menambah khasanah pengetahuan kita tentang sejarah dan budaya yang ada di bumi Nusantara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng Rahayu.